Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas alur cerita lengkap film Wicked 2024 yang terinspirasi dari versi drama musikal klasik Broadway Wicked atau The Wizard of Oz. Juga sedikit memiliki hubungan ya dengan Wizard of Oz tahun 1939 karena pembuatan ceritanya juga based on dari cerita drama musikal tersebut ya teman-teman. Diproduksi oleh Universal Studios. Jadi berbeda dengan yang versi Disney, Oz, The Great and the Powerful. Aku nonton tuh yang versi Disney ya, keren banget. Oke guys, langsung aja kita bahas. Ini dia alur cerita lengkap dari Wicked 2024. Here we go. Wicked tahun 2024 ini adalah part 1. Jadi akan ada part 2-nya ya guys. Jadi continue atau berlanjut filmnya ini. Dibintangi oleh Ariana Grande dan Cynthia Erivo, sang dua singer atau penyanyi ya guys. Opening dibuka dengan perkenalan Land of Oz, di mana Land of Oz adalah sebuah tempat yang indah dan penuh dengan sihir, di mana penyihir Oz memimpin The Land of Oz dari headquarternya atau markasnya di The Emerald City atau kota hijau, istana hijau. Di tanah inilah di mana hewan bisa berbicara dan hidup harmoni dengan manusia. Tetapi baru-baru ini banyak kekacauan yang terjadi dan para hewan disalahkan akan hal tersebut. Keadaan pun menjadi tambah buruk ketika Oz diteror oleh The Wicked Witch of the West atau penyihir jahat dari barat. Namun ternyata The Wicked Witch of West sudah dikalahkan. Setelah kekalahan dari penyihir dari barat tersebut, Glinda the Good atau penyihir baik Glinda mulai memberitakan ke seluruh negeri dan Land of Oz tentang kabar baik ini. Opening dibuka dengan kematian The Wicked Witch of West, menyisakan topinya saja. Badannya kayak terbakar gitu. Ini merujuk ke versi The Wizard Oz, film tahun 1939 di mana Elphaba itu mati, hancur, terbakar ya guys, meleleh. Nah, ini dia menyisakan topinya aja. Glinda mulai menyebarkan pesan bahwa The Wicked Witch of West sudah mati di jam 13 mengacu kepada jam naga. Nah, jadi ini scene-nya flashback ya. Kemungkinan di part kedua nanti kita akan melihat bagaimana Elphaba itu bisa hancur dan mati seperti di scene ini. Di seluruh tanah Oz pun kemudian disebarkan pesan bahwa Elphaba, The Wicked Witch of West, sudah mati. Glinda datang di sini terbang menggunakan gelembungnya. Glinda pun datang di sini di tengah-tengah kota dan desa untuk mengabarkan kematian dari Wicked Witch of West. Orang-orang pun bersorak-sorai ketika Glinda datang di sini. Film ini diwarnai dengan drama musikal, nyanyian dan tarian di setiap scene dan adegannya. Kabar berita penyihir dari barat yang sudah mati ini membuat semua orang senang karena teror dari penyihir dari barat ini sangat menakutkan. Glinda pun di sini menceritakan masa lalu dari penyihir jahat dari barat, Elphaba, di mana ia merupakan anak dari seorang gubernur, yang dimana istri dari gubernur itu suka selingkuh ya teman-teman, dan kemudian melahirkan anak yaitu Elphaba yang memiliki kulit berwarna hijau. Di sana persalinan dibantu oleh seekor beruang dan juga serigala. Ayahnya pun sangat benci melihat Elphaba ketika lahir karena memiliki kulit berwarna hijau. Tapi di sini ia sudah punya kemampuan sihir. Ayahnya tidak mau mengurus anaknya yang berwarna hijau itu dan menyuruh untuk beruang yang mengurusnya. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Elphaba sudah tumbuh menjadi anak kecil yang sangat baik. Ia mengurus adiknya yang duduk di kursi roda disabilitas bernama Naseros. Naseros di sini terlihat cantik dan normal saja, beda dengan kakaknya Elphaba yang berwarna hijau. Mereka diejek oleh anak-anak di sana. Elphaba pun menggunakan kekuatan sihirnya untuk melemparkan batu kepada mereka. Terlihat bahwa Elphaba kecil ini sangat sayang dengan keluarganya. Scene pun berlanjut. Warga dan masyarakat desa ini kembali menari, bernyanyi, dan membawa sebuah patung replika dari Wicked Witch Elphaba, kemudian dibakar oleh si Glinda ini menggunakan obor api gitu. Mereka bersorak-sorai dengan kematian penyihir dari barat. Kemudian Glinda pun bersiap untuk pergi melanjutkan menyebarkan pesan kematian dari Elphaba. Tapi ia tidak jadi pergi ketika ada seorang wanita bertanya kepada Glinda, apakah benar kata orang bahwa Glinda adalah teman dari Elphaba? Glinda pun sedikit terkejut. Awalnya ia berkata benar mereka berteman, namun langsung dikoreksinya bahwa ia pernah kenal dengan Elphaba. Scene pun berlanjut ke cerita sesungguhnya, flashback antar dari Glinda dan Elphaba ketika mereka masih berada di Akademi Shiz atau Akademi Penyihir zaman sekolah dahulu. Terlihat di sini Glinda datang ke akademi menggunakan perahu diantar oleh ayahnya. Ia yang terobsesi dengan warna pink atau merah muda, semuanya serba pink yang ia bawa barang-barangnya. Terlihat murid-murid lain
juga datang ke sini karena ini adalah awal dari sekolah di Akademi She's ini. Terlihat di sini Glinda sangat populer. Anak-anak yang baru datang langsung ingin berteman dengan Glinda. Mereka kemudian langsung bernyanyi lagi dan menari bersama. Kelihatan happy banget dengan tarian dan kegembiraan serta nyanyian musikal yang energik. Elphaba pun datang di sini. Mereka semua sudah dewasa. Elphaba menggunakan baju hijaunya dan kacamatanya tersebut. Orang-orang pun langsung terkejut dan ketakutan melihat dirinya yang memiliki kulit berwarna hijau. Glinda terkejut ketika bertemu Elphaba dan berkata, "Kau hijau." Elphaba berkata, "Ya, aku hijau." Ia langsung berkata bahwa ia tidak sakit, ia tidak makan rumput, ia terlahir natural alami memiliki kulit berwarna hijau. Glinda pun seperti kasihan gitu sama Elphaba di sini, teman-teman. Sifat dari Glinda di awal dari film ini seperti manipulatif, pick me, dan suka menyimpulkan sendiri sesuai dengan point of view-nya tanpa mementingkan perasaan orang lain. Namun di sini Elphaba sudah terbiasa menangani orang-orang seperti Glinda ini. Ia menjelaskan bahwa ia bukan ingin sekolah di sini, ia hendak mengantarkan adiknya yang duduk di kursi roda yang akan bersekolah hari itu. Mereka diantar oleh ayahnya. Ayah Elphaba sangat sayang dengan adiknya itu, bahkan memberikan sebuah sepatu permata. Dan Elphaba sedikit cemburu karena ayahnya lebih senang dan lebih sayang sama adiknya ketimbang dirinya karena ia berwarna hijau. Akhirnya ayahnya dan Elphaba mengantar adiknya. Namun ayahnya ingin Elphaba untuk tetap tinggal dan mengawasi adiknya. Elphaba menolak, namun ayahnya bersikeras dan menggeretak Elphaba karena ia sangat menyayangi anaknya itu daripada Elphaba. Elphaba pun mengikuti ayahnya dan stay di akademi itu. Orang-orang pun melihat Elphaba masuk ketakutan ya guys. Mereka pun disambut oleh pihak akademi dan sekolah dan terlihat penyihir luar biasa bernama Madame Marble, seorang penyihir wanita berambut putih, menyambut mereka semua. Madame Marble adalah penyihir yang bisa mengendalikan cuaca ya guys. Terlihat Glinda mendekati Madame Marble untuk menarik perhatiannya. Tetapi Glinda di sini seperti diacuhkan saja karena Madame Marble seperti tidak tertarik dengan kekuatannya si Glinda. Terlihat Nessaros di sini didatangi oleh pihak sekolah yang hendak membantunya. Namun pihak sekolah malah ketakutan ada Elphaba di situ dan berusaha menjauhkan Nessaros dan Elphaba, padahal kan mereka adalah saudara di sini. Melihat Nessaros yang dibawa-bawa oleh orang yang tidak dikenal, Elphaba pun mengeluarkan kekuatan sihirnya yang membuat orang ketakutan di sini. Kekuatan sihir Elphaba tidak bisa ia kendalikan keluar jika ia emosi atau sedih gitu ya untuk menyelamatkan adiknya. Orang-orang pun seperti ketakutan melihat kekuatannya dari si Elphaba. Madame Marble menyelamatkan Elphaba berkata bahwa kekuatan itu berasal dari dirinya, padahal ia tahu itu adalah kekuatan dari Elphaba. Segera Madame Marble mengajak Elphaba untuk ikut dengannya dan meminta Glinda untuk sharing ruangan tempat kamar tidur asramanya dengan Elphaba karena Elphaba akan menjadi murid di She's Academy segera mungkin. Madame Marble mengajak Elphaba bercakap-cakap dan berbincang, berkata bahwa ia siap untuk menjadi mentor mengendalikan kekuatan Elphaba karena ini adalah anugerah dan kekuatan sihir yang besar dari si Elphaba. Elphaba sendiri tidak mengetahui cara mengendalikan dan kapan ia mendapatkan kekuatan sihir ini. Tetapi Elphaba sangat senang. Ternyata ada orang yang mengapresiasi kekuatan sihirnya dan hendak menjadi mentornya. Madame Marble di sini mulai bernyanyi, berkata bahwa Elphaba pasti bisa dan ia yakin. Elphaba kemudian mulai bernyanyi, menari tentang bagaimana bahagianya dirinya bisa diterima di She's Academy. Akhirnya ia bisa melatih kekuatan sihirnya. Sembari bernyanyi dan menari, di sini Elphaba yakin bahwa ia bisa mengendalikan kekuatan penyihir Oz yang menjadi motivasinya. Terkesan dengan kekuatannya ketika ia bisa mengendalikan kekuatan sihirnya yang besar ini. Tidak akan ada lagi yang mencemooh, bahkan ia akan dihargai. Selesai bernyanyi, Elphaba langsung pergi ke asrama, ke tempat ruangannya si Glinda, di mana mereka akan sharing dan berbagi ruangan bersama. Glinda di sini barang-barangnya banyak banget sehingga si Elphaba sampai nggak dapat space atau tempat. Mereka pun seperti bertengkar gitu di sini terkait mendapatkan tempat untuk tidur di kamar. Glinda pun bertanya apakah Elphaba yang mengeluarkan kekuatan sihir yang ia lihat tadi. Namun Glinda terus mendesak, membuat Elphaba pun emosi. Kemudian keluar kekuatan sihirnya yang memecahkan salah satu jendela di sana. Glinda pun yakin bahwa Elphaba lah yang memiliki kekuatan sihir yang besar itu. Malamnya mereka pun fokus untuk tidur masing-masing dan tidak mengganggu satu dengan yang lain. Tetapi mereka ini masih seperti rival atau nggak bisa akur guys. Sebelum tidur mereka saling bersaut-sautan, bernyanyi satu dengan yang lainnya, baik Elphaba dan juga
juga Glinda, di mana Elphaba mengejek Glinda blonde atau pirang, sedangkan Glinda mengejeknya hijau. Esok paginya Glinda dan Elphaba masih bernyanyi. Mereka tidak bisa akur. Perebutan tempat dan wilayah di kamar tidur membuat barang-barang mereka selalu bertumpuk setiap paginya. Barang-barang Glinda maupun barang-barang Elphaba. Bahkan ketika di kafetaria pada saat makan siang, mereka masih bernyanyi dan masih berebut barang satu dengan yang lainnya. Rival antara Elphaba dan Glinda pun sudah dimulai. Aktivitas-aktivitas di sekolah dan akademi juga selalu tampak seperti kompetisi antara Glinda serta Elphaba. Pagi itu mereka ada kelas yang diajar oleh profesor seekor kambing gitu, di mana semua murid di sini pun hadir termasuk Glinda serta Elphaba. Profesor ini namanya Dr. Dillman, teman-teman. Dia ini adalah seekor kambing yang dimana Glinda mengkonfrontasinya karena tidak bisa menyebutkan namanya. Karena agak susah bagi seekor kambing untuk melafal huruf G gitu, membuat Glinda terus mengkoreksi ketika Dr. Dillman gak bisa ngomong namanya, membuat si Elphaba jadi benci gitu ya, dan terganggu. Ia pun mulai menunjukkan beberapa slide yang dimana hewan dan manusia itu hidup harmonis dan damai. Hewan-hewan juga diberikan kesempatan yang sama dengan manusia, dimana boleh belajar, boleh berpikir, dan boleh mengajar serta memiliki karir. Di sini Glinda mengkonfrontasi, katanya tidak usah belajar tentang masa lalu kepada Dr. Dillman. Namun kata Dr. Dillman, masa lalu itu sangat penting karena merupakan sejarah dari apa yang sedang mereka jalani dan di masa depan nanti. Ketika membalik papan tulis, ternyata tertulis di sana sebuah kalimat hinaan dan kalimat ejekan kepada dirinya yang seekor kambing ini, namun mengajar dan menjadi guru. Berkata bahwa seekor hewan itu tidak layak untuk mengajar. Dr. Dillman langsung berkata siapa yang bertanggung jawab akan hal ini dan siapa yang menulis itu. Tidak ada yang mau mengaku, membuatnya bersedih dan membuat dia kecewa. Ia pun membubarkan kelas saat itu juga. Elphaba pun melihat Dr. Dillman dan membereskan beberapa barang yang ia jatuhkan. Karena Elphaba tahu menjadi different atau menjadi berbeda di kalangan orang-orang normal itu merupakan tantangan tersendiri. Jadi ia tahu apa yang dirasakan oleh si Dr. Dillman. Gak ada murid yang peduli ya, cuman Elphaba yang peduli dengan si Dr. Dillman. Setelah menenangkan Dr. Dillman, ia pergi ke kelas selanjutnya di ruangan Madame Morrible, di mana ia melatih kekuatan sihirnya si Elphaba ini. Ia tidak bisa menggerakkan koin, tetapi ketika Madame Morrible memicunya dengan emosi, ia bisa menggunakan sihir itu. Nah, di sini akhirnya Madame Morrible mengetahui bagaimana cara mengendalikan kekuatan sihir Elphaba ialah mengendalikan emosinya. Malam pun tiba, Elphaba hendak kembali ke kamarnya. Ia melihat Profesor Kambing, si Dr. Dillman itu, yang keluar dari Shears University atau Shears Academy. Ia pun memanggil dan mengikutinya, tapi Dr. Dillman tidak mendengarnya. Ternyata Dr. Dillman berkumpul di sebuah tempat tersembunyi dan sedang membicarakan mengenai permasalahan yang sangat krusial terjadi di The Land of Oz, di mana para hewan ini sedang disalahkan dan dipaksa keluar dari pekerjaan dan karir mereka. Ada kekacauan yang terjadi di sini. Beberapa hewan mulai kehilangan kemampuan untuk berbicara. Elphaba pun langsung menguping apa yang terjadi di sini, di mana banyak perlawanan dan juga penolakan terhadap para hewan ini. Dr. Dillman di sini mulai bernyanyi dan menceritakan tentang kengerian ini mengenai hewan-hewan yang mulai kehilangan kekuatannya dan sihir untuk berbicara, membuat para hewan pun menjadi takut ya teman-teman. Karena hal ini pasti akan membuat tanah Oz akan kehilangan hewan-hewan yang bisa berbicara. Seketika Elphaba langsung tersentak. Ia seperti mendapatkan vision atau penglihatan masa depan, di mana Profesor Dillman itu terkurung di sebuah kerangkeng atau kandang gitu. Ternyata Elphaba memiliki kekuatan untuk melihat sedikit kilasan masa depan. Elphaba pun langsung ketahuan oleh Dr. Dillman dan berkata untuk merahasiakan hal ini. Elphaba di sini hanya bisa menuruti apa yang diinginkan Dr. Dillman dan sedih terkait apa yang sebenarnya terjadi dengan para hewan. Siapa sebenarnya yang melakukan hal ini dan hendak menyingkirkan para hewan? Dr. Dillman pun di sini terlihat mulai mengembek dan tidak bisa berkata seperti layaknya hewan yang bisa berbicara. Elphaba pun disuruh untuk pulang karena sudah larut malam. Di jalan ia bertemu dengan seorang laki-laki tampan yang mengendarai seekor kuda. Ternyata laki-laki ini bernama Pangeran Fiero, yang merupakan murid baru di Akademi Shears dari negara Winky, membuat Elphaba sedikit tersipu malu. Glinda pun paginya mendengar kabar bahwa Pangeran Fiero akan datang menjadi murid baru, dan ia langsung berdandan untuk memikat hati si Pangeran Fiero ini. Orang-orang pun bersuka cita pagi itu untuk menyambut Pangeran Fiero.
Nyanyian, musik, dan juga tarian dan juga musik mengiringi kedatangan Pangeran Fiyero, termasuk Glinda yang sudah mulai bertindak tanduk merayu si Pangeran Fiyero ini. Dan adegan berikutnya pasti bernyanyi, menari lagi ya teman-teman. Baik Pangeran Fiyero maupun Glinda di sini menari dengan gembira. Elphaba pun melihat di sini hanya bisa tersenyum saja bahwa kegembiraan mereka selalu terpancar setiap hari. Malamnya mereka ada pesta dansa gitu ya untuk menyambut si Pangeran Fiyero. Glinda pun bersama teman-temannya mempersiapkan diri untuk pesta. Glinda di sini juga mengajak si Elphaba untuk pesta dan memberikannya sebuah topi penyihir berwarna hitam. Awalnya dicemooh topi tersebut, tetapi Glinda masih memberikannya kepada Elphaba dan meyakinkan bahwa itu bagus ya teman-teman. Padahal di sini Glinda ingin membuat Elphaba terlihat jelek. Elphaba pun merasa senang diundang ke pesta dansa tersebut ya guys. Segera ia mengenakan topi tersebut untuk dikolaborasikan dengan dressnya yang berwarna hitam. Sebelum Elphaba pergi ke tempat pesta, ia menemui Madame Morrible, berkata bahwa ia ingin Glinda juga diajari oleh Madame Morrible terkait pengendalian kekuatan sihir ini. Kalau tidak, Elphaba tidak ingin diajar lagi, membuat Madame Morrible harus mengajak Glinda juga. Akhirnya malam itu mereka berpesta, bersama-sama menari, bernyanyi, dan berdansa. Madame Morrible datang ke pesta tersebut dan memberikan sebuah tongkat sihir kepada Glinda, berkata bahwa Glinda diterima menjadi murid Madame Morrible. Glinda pun terkejut kok bisa, ternyata karena ia diminta langsung oleh Elphaba. Glinda pun merasa sangat bersalah, begitu baik Elphaba kepada dirinya. Elphaba pun datang ke pesta malam itu. Ia mengenakan topi dan juga dress hitamnya. Orang-orang pun mulai melihatnya dan seperti ketakutan gitu, serta menertawakan apa yang ia pakai. Elphaba di sini benar-benar kasihan banget ada di situasi ini. Tetap melanjutkan untuk menari saja, tidak peduli dengan pandangan serta cemooh orang-orang. Glinda pun tidak tahan melihat Elphaba yang diketawain. Ia pun mengikuti tariannya si Elphaba. Awalnya orang-orang tidak mau mengikuti tarian tersebut, tetapi segera orang-orang mengikuti Glinda serta Elphaba. Akhirnya mereka berdua pun berdamai dan menjadi sahabat. Sesampai di kamar, akhirnya di sini Elphaba dan Glinda saling bercakap dan berbincang seperti layaknya teman dan sahabat. Di sini Glinda berkata ia akan menjadikan bab populer dengan mengajarkannya bagaimana cara bersolek gitu. Nah di sini terdengar nyanyian dari Ariana Grande atau Glinda yang menyanyikan lagu Popular. Esok paginya mereka melanjutkan pelajaran di tempat Dr. Dillman, di mana di pelajaran Dr. Dillman ternyata dikonfrontasi oleh pihak dari prajurit kerajaan Emerald City, di mana Profesor Dillman harus ditangkap. Hewan tidak boleh mengajar dan mulai memperkenalkan kandang atau kerangkeng gitu, bahwa hewan-hewan harus dikandang dan dikerangkeng. Membuat Elphaba sangat kesal melihat hal ini, mengeluarkan kekuatan sihirnya, yaitu dapat membius membuat orang-orang tidur dengan serbuk sari sebuah bunga. Ia dan Pangeran Fiyero segera menyelamatkan hewan yang dikurung di kandang itu, seekor anak singa ya guys. Ternyata sudah dimulai ya perlawanan terhadap para hewan oleh manusia. Pangeran Fiyero dan Elphaba pun melepaskan anak singa itu di sebuah hutan gitu. Di sini Elphaba terbawa suasana dan perasaannya yang ternyata memiliki rasa suka dengan Pangeran Fiyero. Namun ia tahu bahwa dirinya lah bukan siapa-siapa dan Glinda lah yang diinginkan oleh Pangeran Fiyero. Pagi itu ternyata ada surat dari penyihir Oz atau Wizard of Oz di Emerald City yang mengundang Elphaba di sana. Ternyata ini adalah siasat dari Madame Morrible yang mengirimkan surat kepada Wizard of Oz. Di sini tiba-tiba hujan datang, tapi segera Madame Morrible menyihir agar cuaca cerah kembali. Jadi dia adalah penyihir yang bisa mengendalikan cuaca. Segera sebuah kereta berwarna hijau menuju Emerald City datang untuk menjemput Elphaba menuju kota Zamrud atau Emerald City ya guys. Elphaba dan Glinda pun berpelukan dan saling mengucapkan selamat tinggal satu dengan yang lain. Tapi Elphaba langsung mengajak Glinda untuk ikut dengannya ke Emerald City bertemu dengan penyihir Oz. Elphaba dan Glinda pun akhirnya memasuki Emerald City dan sampai di sana mereka terkesima dengan keindahan dan kemewahan dari Emerald City yang dibuat oleh The Wizard of Oz. Akhirnya mereka masuk ke dalam istana Emerald City dan bertemu si Wizard of Oz. Awalnya dia ini bentukannya kayak mesin robot gitu, tapi ternyata kita tahu bahwa penyihir Oz ini gak punya kekuatan dan itu semua hanyalah teknologi ya yang ia pelajari di dunia manusia sebelum akhirnya datang ke Land of the Oz ini.
Akhirnya Madame Memorable di sini pun juga ada, menampakkan dirinya dan menyuruh Elphaba untuk merapalkan sebuah mantra dari buku sihir yang sangat kuno ini, teman-teman. Elphaba merapalkan sebuah mantra dan akhirnya tentara monyet yang ada di Emerald City itu memiliki sayap, guys. Jadi kemampuan sihir Elphaba ini sangat hebat sekali. Elphaba pun yakin dan tersadar bahwa Oz adalah penyihir gadungan dan tidak punya kekuatan sama sekali menipu banyak orang. Dan dialah yang memulai pergerakan untuk menyingkirkan para hewan dan mengambil kekuatan hewan agar nggak bisa berbicara lagi, menyediakan kerangkeng atau kandang gitu untuk hewan. Membuat Elphaba sangat marah karena semua ternyata adalah rencana jahat dari Madame Memorable dan penyihir Oz. Elphaba dan Glinda langsung kabur dari sana. Madame Memorable mengumumkan kepada orang-orang bahwa Elphaba adalah penyihir yang jahat dan harus ditangkap. Elphaba mendengar ini tambah marah ya, guys. Ia dan Glinda masih terus kabur dari kejaran monyet-monyet jahat yang bisa terbang itu. Elphaba dan Glinda pun kabur sampai ke atas bagian dari menara Emerald City. Mereka hampir jatuh dikejar oleh para penjaga. Namun seketika kekuatan Elphaba, sebuah sapu itu terbang dan melayang. Elphaba pun memegang sapu tersebut dan mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan sihir gravitasi, defying gravity, yang membuatnya bisa terbang. Segera Elphaba pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Glinda. Walaupun mereka ini sahabat, namun mereka memiliki jalan hidup dan pilihan masing-masing. Glinda tidak bisa mengikuti Elphaba, namun ia tetap akan menjadi support dan teman Elphaba sampai mati. Glinda pun memberikan mantel hitam kepada Elphaba agar dia tidak kedinginan ketika terbang dengan sapunya. Segera Elphaba terbang dengan sangat cepat dengan sapunya tersebut dan mulai bernyanyi Defying Gravity, membuat orang-orang di Emerald City dan penjaga serta Madame Memorable terkejut dengan kekuatan Elphaba yang semakin besar setiap kalinya. Merupakan buronan ya, teman-teman. Langsung ini semua dilakukan Madame Memorable ketika mengetahui bahwa ada orang yang lebih hebat kekuatan sihirnya daripada dirinya. Elphaba bernyanyi di hadapan Glinda, jika ingin mencarinya, pergilah dan lihat ke langit bagian barat, maka ia akan ada di sana. Makanya si Elphaba ini dikenal dengan The Wicked Witch of West, penyihir jahat dari barat. Elphaba terbang dengan sangat cepat dengan sapunya menuju barat dan pergi menuju ke sana. Terlihat ada badai langit di sana. Badai ini dibuat oleh Madame Memorable seolah-olah merupakan kekuatan jahat dari Elphaba. Jadi si Madame Memorable ini adalah the real villain di sini ya, sama The Wizard of Oz. Sekali lagi Elphaba muncul untuk memperingatkan tentang pembalasan dendamnya di hadapan Madame Memorable, penjaga, dan Wizard of Oz serta Glinda. Kekuatannya membuat energi listrik di Emerald City langsung shutdown atau mati lampu seketika, guys. Kekuatan Elphaba berkembang kian hebat. Akhirnya film The Wicked ini pun berakhir di part pertama. Oke guys, itu dia alur cerita lengkap dari film Wicked Part 1 2024. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman-teman semuanya. Ditunggu film Wicked Part kedua yang akan segera rilis ya guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.